Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rayhan Ramadan dengan NPM 233510643. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan serta mendemokan dari hasil proyek saya, yaitu mengenai tentang sistem cerdas pengolahan kelapa berbasis Retrieval Augmented Generation ataupun RAG dengan menggunakan model JEMA 3.4 pilihan. Baiklah, pada kesempatan kali ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah implementasi, pengujian, dan perangkat lunak dengan dosen pengampu, itu ada Bapak Dr. Insinyur Akmar Effendi, Eskom, Mkom. Baiklah, dari latar belakangnya mengenai sistem saya, yaitu informasi mengenai budidaya, pemupukan, pengolahan kelapa tersebar dalam banyak dokumen PDF yang tidak terstruktur. Pencarian manual memerlukan waktu yang lama dan menyulitkan petani, mahasiswa maupun masyarakat umumnya. Dari perkembangan LLM memungkinkan sistem tanya jawab cerdas. CocoBot salah satunya dikembangkan sebagai chatbot konsultan kelapa berbasis RAG, Langchain, Langgraph, ChromaDB, dan model JEMA melalui Ollama. Mengapa memilih CocoBot? Karena pada sistem saya ini mencari jawaban yang cepat tanpa membaca seluruh dokumen PDF-nya. Yang kedua, berbasis sumber pengetahuan yang terpercaya. Ketiga, memanfaatkan pencarian semantik ataupun similarity search, serta dijalankan melalui lokal atau melalui Ollama. Baik, berikut adalah identifikasi masalahnya. Yang pertama, informasi mengenai budidaya dan pengolahan kelapa masih tersebar dalam banyak dokumen, sehingga sulit dicari secara cepat. Selanjutnya, pengguna harus membaca dokumen PDF secara manual untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Seterusnya, proses pencarian informasi membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang keempat, ada tidak tersedianya sistem konsultasi otomatis yang dapat menjawab pertanyaan terkait kelapa secara langsung. Yang kelima, ada informasi yang diperoleh dari internet belum tentu berasal dari sumber yang terpercaya ataupun dibuat-buat ataupun hoax. Yang keenam, pengguna kesulitan memperoleh jawaban yang spesifik sesuai pertanyaan yang diajukan. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan pada bidang perkebunan kelapa masih relatif terbatas. Berdasarkan rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana membangun sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai dokumen pengetahuan tentang kelapa ke dalam satu platform. Yang kedua, ada bagaimana mengembangkan sistem yang mampu mencari informasi dari dokumen PDF secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan jawaban yang cepat terhadap pertanyaan pengguna mengenai kelapa. Keempat, bagaimana membangun chatbot yang dapat berfungsi sebagai konsultan kelapa secara otomatis. Yang kelima, bagaimana memastikan jawaban yang diberikan berasal dari sumber pengetahuan tersedia dalam dokumen. Yang keenam, bagaimana menghasilkan jawaban yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan pengguna. Yang ketujuh, bagaimana menerapkan teknologi artificial intelligence ataupun AI berbasis LLM pada bidang perkebunan kelapa. Berikut merupakan batasan masalah dari sistem saya. Pertama, sistem hanya membahas informasi mengenai budidaya dan pengolahan kelapa. Yang kedua, sumber pengetahuan berasal dari dokumen PDF yang disediakan pada folder data yang saya akan demokan nantinya. Yang ketiga, sistem menggunakan metode Retrieval Augmented Generation ataupun RAG. Yang keempat, sistem tidak mengambil informasi secara langsung dari internet. Yang kelima, jawaban yang diberikan bergantung pada isi dokumen yang tersedia dalam basis pengetahuan PDF-nya ataupun dari datanya. Selanjutnya, tujuan dari sistem saya ini adalah yang pertama, membangun chatbot cerdas yang dapat memberikan informasi mengenai kelapa secara otomatis. Yang kedua, mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi dari dokumen PDF tanpa harus membaca keseluruhan isi dokumennya. Yang ketiga,
mengimplementasikan metode Retrieval Augmented Generation ataupun RAG untuk meningkatkan kualitas jawabannya. Yang keempat, menyediakan media konsultasi digital yang mudah digunakan oleh penggunanya. Mereka merupakan juga ada manfaatnya. Yang pertama, dari sisi pengguna, menyediakan layanan konsultasi digital yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja melalui antarmuka chatbot. Bagi sisi akademisi, menambah referensi mengenai implementasi metode RAG dalam pengembangan sistem tanya jawab cerdas. Dari sisi pengembang, manfaatnya menjadi dasar pengembangan sistem konsultasi cerdas pada bidang lain yang memerlukan akses informasi berbasis dokumen digital. Dari sisi bidang perkelapaan, meningkatkan akses terhadap informasi yang akurat dan berbasis sumber dokumen yang terpercaya. Berikut merupakan arsitektur dari sistem saya, yaitu ada pengguna dan menggunakan LangGraph, ChromaDB, serta menggunakan model JEMA 334 billion. Dokumen PDF diproses menjadi embedding dan disimpan pada ChromaDB. Pertanyaan pengguna dicari kemiripannya ataupun semantic similarity search melalui LangGraph. Hasil retrieval dikirim sebagai konteks ke model JEMA 334 billion untuk menghasilkan jawaban yang ditampilkan kembali pada antarmuka dari Streamlit-nya. Berikut juga merupakan arsitektur ataupun workflow dari sistem saya. Di sini proses sistem dimulai ketika pengguna memasukkan pertanyaan melalui antarmuka Cocobot yang dibangun menggunakan Streamlit. Pertanyaan yang diberikan kemudian dikirim ke workflow Retrieval Augmented Generation ataupun RAG yang dikelola oleh LangGraph. Selanjutnya, pada sistem melakukan proses retrieval dengan mencari informasi yang relevan pada ChromaDB menggunakan metode similarity search. Selanjutnya, ChromaDB yang berfungsi sebagai vektor database akan mengembalikan potongan dokumen atau konteks yang memiliki tingkat kemiripan tertinggi dengan pertanyaan penggunanya. Konteks tersebut kemudian dikirim ke model JEMA 334 billion yang dijalankan menggunakan OLAMA untuk diproses bersama pertanyaan penggunanya. Setelah proses pemrosesan selesai, model menghasilkan jawaban yang sesuai berdasarkan informasi yang ditemukan pada dokumen. Jawaban tersebut selanjutnya dikirim kembali ke antarmuka sistem dan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk percakapan chatbot. Dengan alur yang saya jelaskan, sistem mampu memberikan informasi yang lebih relevan dan akurat karena jawaban yang dihasilkan didukung berdasarkan dokumen pengetahuan yang tersimpan dalam basis datanya. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart-nya. Di sini proses dimulai. Selanjutnya ketika pengguna memasukkan pertanyaan melalui antarmuka dari chatbotnya, pertanyaan yang diberikan kemudian diproses oleh sistem untuk melakukan retrieval dokumen pada ChromaDB. Gunanya adalah mencari informasi yang relevan. Setelah proses pencarian dilakukan, sistem memeriksa apakah dokumen yang sesuai dengan pertanyaan pengguna berhasil ditemukan atau tidak pada dokumen yang ada pada basis datanya. Jika dokumen ditemukan ataupun ya, sistem akan mengambil konteks atau informasi yang paling relevan dari dokumen tersebut. Konteks yang diperoleh kemudian dikirim ke model JEMA 334 billion untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penggunanya. Setelah proses pembangkitan jawaban selesai, sistem akan menampilkan jawaban kepada pengguna berdasarkan dari PDF dari ataupun data dari buku PDF-nya. Dan prosesnya itu adalah berakhir ataupun selesai. Sebaliknya, jika tidak ditemukan jawabannya ataupun tidak, sistem akan menampilkan pesan bahwa informasi yang dicari tidak tersedia pada basis pengetahuan ataupun pada data dari buku PDF-nya. Setelah itu, proses diakhiri dengan selesai. Baik, selanjutnya di sini ada alur kerja ataupun pipeline-nya. Yang pertama dimulai dari input pertanyaan. Pengguna mengetik pertanyaan dengan via Streamlit. Kemudian pencarian dokumen, similarity search pada ChromaDB. Kemudian dokumen ditemukan, cek relevansi hasil retrievalnya. Selanjutnya ada generate jawaban, konteks,
dan pertanyaan diproses ke Gema 3-4 biliar. Dan terakhir adalah tampilkan jawaban hasil ditampilkan dari antarmuka chatbotnya. Jika dokumen tidak ditemukan, sistem menampilkan informasi bahwa data yang dicari tidak tersedia. Nah, di sini sistem saya memiliki kebutuhan sistem, yaitu ada fungsional dan fungsional. Dari fungsionalnya, yang pertama membaca dan ekstraksi teks dokumen PDF, chunking, dan membutuhkan pembuatan embedding. Menyimpan embedding ke ChromaDB, pencarian informasi yang relevan, generate jawaban dengan Gema 3-4 biliar, menampilkan riwayat percakapan. Dari sisi non-fungsional atau text stack, di sini Python sebagai bahasa pemrograman utamanya. Selanjutnya ada Streamlit, antarmuka pengguna berbasis web. Dan selanjutnya ada Ollama, menjalankan LLM secara lokal. Selanjutnya ada ChromaDB, basis data vektor. Dan yang terakhir ada LangChain dan LangGraph sebagai orkestrasi dari proses RAG-nya. Berikut juga merupakan implementasi basis dari pengetahuannya. Yang pertama ada PDF loader, membaca dan mengekstrak seluruh teks dari dokumen PDF. Yang kedua ada text splitter, membagi teks menjadi bagian-bagian kecil ataupun chunking. Seterusnya ada embedding model, mengubah potongan teks menjadi representasi numerik. Dan yang terakhir ada ChromaDB, menyimpan embedding sebagai basis data vektornya. Berikut implementasi dari RAG-nya, input pertanyaan, pengguna memasukkan pertanyaan melalui antarmuka Streamlit, pencarian dokumen, similarity search pada ChromaDB membandingkan pertanyaan dengan embedding tersimpan. Yang ketiga itu ada pengambilan konteks, dokumen dengan kemiripan tertinggi dipilih sebagai konteks jawabannya. Selanjutnya ada generate jawaban, konteks dikirim ke Gema 3-4 biliar melalui Ollama dan untuk menghasilkan jawabannya. Nah, yang terakhir menampilkan ataupun jawaban ditampilkan kembali kepada pengguna melalui antarmuka dari chatbotnya. Ini sama seperti tadi. Berikut merupakan skenario dan hasil dari pengujiannya. Baiklah, di sini saya akan langsung mendemokan. Di sini kita ketikkan Streamlit run app.py. Inilah merupakan dari antarmuka dari chatbot saya. Di sini saya men-setting ataupun membuat pada bagian sidebar itu ada topik populernya. Di sini kita klik cara menanam kelapa. Nah, di sini sistem akan mencari jawaban berdasarkan semantik ataupun similarity search, jawaban yang terdekat dengan basis dari data bukunya. Di sini lagi sedang loading. Nah, di sini didapatkan jawaban, yaitu maaf, informasi mengenai cara menanam kelapa tidak ditemukan pada basis pengetahuan saya. Nah, ini merupakan jawaban yang tidak ditemukan pada basis data ataupun dari buku PDF-nya. Nah, ini saya ketikkan berdasarkan dari pertanyaan dari bukunya itu adalah cara pemupukan kelapa yang benar. Nah, di sini juga tidak ditemukan bagaimana cara pemupukan kelapa yang benar itu dan tidak terdapat pada buku PDF dari basis datanya. Maaf, informasi mengenai cara pemupukan kelapa yang benar tidak ditemukan pada basis pengetahuan saya. Nah, coba saya berdasarkan topik populer tadi, saya klik sebentar.
Nah, di sini ditemukan jawaban berdasarkan buku, yaitu pemupukan kelapa. Batang kelapa mengandung serat yang dapat menyerap dan menyimpan air. Ini membantu tanaman kelapa bertahan dalam kondisi kekeringan dengan menyediakan pasokan air yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, batang kelapa juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Serat yang terdapat dalam batang kelapa digunakan dalam berbagai industri seperti tekstil, pengolahan kertas, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita coba cari lagi. Ditemukan juga bahwa penyakit dari busuk pucuk itu tidak ditemukan. Ini merupakan jawaban yang tidak ditemukan pada dokumen kita ketikan fungsi utama tempurung kelapa bagi buah kelapa. Dan di sini ditemukan jawaban, yaitu apa fungsi utama tempurung kelapa bagi buah kelapa. Didapatkan jawaban berdasarkan isi dari dokumen yang buku PDF, yaitu fungsi utama dari tempurung kelapa bagi buah kelapa adalah sebagai pelindung keras yang melindungi isinya dari kerusakan dan bahaya eksternal. Selanjutnya, kesimpulan dan sarannya, CoCoBot berhasil dikembangkan menggunakan Python, Streamlit, Langchain, Langgrad, ChromaDB, dan Ollama sebagai chatbot konsultasi digital kelapa. Penerapan RAG meningkatkan relevansi jawaban dan seluruh fitur lolos pengujian black box testing tanpa kendala yang berarti. Saran pengembangannya, menambah dokumen pengetahuan yang lebih lengkap, dan di sini saya hanya memakai satu buku PDF saja. Selanjutnya, menambahkan fitur citasi sumber jawaban. Selanjutnya, ada re-ranking atau hybrid search untuk akurasi retrieval. Selanjutnya, ada integrasi dengan sumber data eksternal ataupun internet. Pengembangan melalui aplikasi mobile Android atau iOS, serta penyimpanan riwayat dan manajemen penggunanya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi dapat kesalahan penyampaian ataupun sistemnya saya buat kurang dimengerti. Silahkan ditanya pada kolom komentar nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.